Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku, kesyukuran yang luar biasa. Hari ini hamba yang fakir ini berjumpa kembali dengan saudaraku dimanapun berada. Untuk kita saling belajar, menasehati yang bicara sebelum yang mendengarkan. Mengambil ilmu untuk yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Dan biidznillah, hari ini kita akan kembali belajar dari kisah yang luar biasa. Kisah tentang seorang alim dan malaikat di dalam tidurnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dikisahkan ada seorang alim yang tertidur. Namun di dalam tidurnya ia bermimpi diajak oleh seorang malaikat untuk berjalan-jalan di sebuah tempat. Sampailah ia kepada tempat yang pertama, di mana ia melihat pemandangan yang luar biasa. Malaikat yang jumlahnya luar biasa banyak. Lalu orang alim ini bertanya kepada malaikat yang membawanya, "Wahai malaikat Allah, mengapa di tempat ini begitu banyak malaikat? Dan aku melihat mereka semuanya sibuk memegang pena masing-masing mencatat sesuatu, hampir tidak pernah meletakkan pena mereka untuk mencatat." Lalu malaikat ini menjawab, "Wahai hamba Allah yang soleh, sesungguhnya malaikat yang banyak jumlahnya ini dan terlihat di matamu sibuk luar biasa untuk mencatat setiap catatan yang ia tugaskan adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat doa-doa yang dilangitkan oleh hamba Allah dari muka bumi." Allahu Akbar. Saudaraku, saya putus ceritanya. Ternyata tidak akan ada doa yang sia-sia. Semua doa kita dicatat oleh para malaikat. Kapan dikabulkannya? Allah akan mengabulkan di tempat dan waktu yang paling tepat. Bukankah kita yakin pada firman Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan menjawab setiap permintaan doamu itu. Jadi banyak malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat setiap permintaan kita. Setiap permintaan kita kepada jodoh, kepada anak, kepada keluarga yang sakinah, kepada harta yang diberkahi, kepada pekerjaan yang lancar, semua dicatat Allah. Lalu kadang kita sering terburu-buru bertanya, kapan dikabulkan ya Allah? Jawabannya, Allah akan mengabulkan di tempat dan waktu yang paling tepat. Kembali kepada kisah orang alim ini. Lalu ia diajak pergi ke tempat yang kedua oleh malaikat Allah. Dan anehnya, di tempat yang kedua ini jumlah malaikat lebih banyak dari tempat yang pertama. Terlihat lebih sibuk, jumlahnya lebih banyak. Lalu ia berkata kepada malaikat yang membawanya, "Wahai malaikat Allah, siapa gerangan malaikat-malaikat yang Allah tugaskan di tempat ini? Kenapa jumlahnya lebih banyak? Kenapa mereka terlihat lebih sibuk?" Lalu malaikat yang membawanya berkata, "Ketahuilah wahai hamba Allah yang soleh, malaikat yang kau lihat lebih sibuk dan lebih banyak jumlahnya ini adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membagi rahmat kepada setiap manusia yang ada di muka bumi ini." Saudaraku, kembali kami putus cerita ini. Bukankah hari ini kita tidak meminta mata kita berkedip, tapi Allah memberikan mata kita berkedip normal? Bukankah hari ini kita tidak mengangkat tangan untuk meminta tangan kita jangan kaku? Mulut kita tidak menceng, telinga kita tidak tuli, kaki kita tidak kaku. Tapi tidakkah kita melihat bahwa Allah memberikannya secara cuma-cuma kepada kita semuanya? Allah memberi tanpa kita minta. Dan kenapa malaikat ini lebih banyak? Karena yang Allah berikan kepada kita lebih banyak daripada yang kita minta. Kita tidak pernah meminta aliran darah kita lancar, tapi Allah melancarkannya. Kita nggak pernah minta mata kita untuk berkedip saat kelilipan, tapi Allah melakukannya. Maka saudaraku, ketahuilah, apa yang diberikan Allah kepada kita semuanya lebih banyak dari doa-doa yang kita panjatkan setiap saat. Itulah kenapa malaikat di tempat yang kedua ini jumlahnya lebih banyak, terlihat lebih sibuk. Namun di kisah selanjutnya, laki-laki soleh ini dibawa ke tempat yang ketiga. Alangkah kagetnya. Di tempat yang ketiga ini terlihat sepi. Malaikat hanya beberapa. Sesekali mereka mengangkat pena dan sesekali mereka meletakkannya. Pemandangan ini membuat laki-laki soleh ini terheran. Lalu ia bertanya kepada malaikat yang membawanya, "Siapa malaikat Allah yang ditugaskan di tempat ini? Kenapa mereka terlihat begitu santai? Sesekali pena mereka angkat untuk menulis, sesekali mereka taruh. Bahkan kadang-kadang terlihat mereka sudah mengangkat penanya mau menuliskan sesuatu lalu dibatalkan.
Dijawab oleh malaikat yang membawanya, wahai hamba Allah yang soleh. Malaikat di tempat yang ketiga ini adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat hamba Allah di muka bumi yang pandai bersyukur. Allahu Akbar. Ternyata orang yang pandai bersyukur jumlahnya sedikit. Dan Al-Quran telah mengatakan itu dengan jelas. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur tentang nikmat Allah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Betapa banyak yang kita keluhkan. Betapa banyak yang kita adukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita mau menghitung nikmat Allah, niscaya sekali-kali kita tidak akan dapat menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka mari, Ramadan bulan ini adalah Ramadan untuk kita berlatih menjadi seorang pribadi yang bernama Bu Syukur, Pak Syukur, Mbak Syukur, Mas Syukur. Kenapa? Kalau nama kita berganti syukur, apapun keadaan kita, yang keluar dari lisan kita adalah ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal, atau Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Sebagaimana seorang pengendara Pajero yang sedang melintas di jalan tol, yang ia melihat pemandangan luar biasa di tengah sawah. Ia melihat ada seorang petani yang sedang makan dengan keluarganya, lalu ia bergumam di dalam hatinya, enak betul ya jadi petani itu. Duduk di pinggir sawah dengan keluarganya, makan makanan yang sederhana. Tapi rasanya kok enak sekali ya. Tapi di tempat yang lain, petani yang sedang makan bersama dengan keluarganya ini pun memandang banyak mobil yang melintas di jalan tol. Lalu bergumam di dalam hatinya, enak betul ya jadi orang kaya. Masya Allah, mobilnya bagus-bagus, tinggal jalan-jalan kemana, tidak harus kepanasan seperti kita. Saudaraku, inilah hidup. Orang saling pandang terhadap saudaranya yang lain. Maka saudaraku, syukurlah, maka kita akan bahagia. Syukurlah, maka hati kita akan tentram. Syukurlah, maka kita akan semakin pandai melihat kenikmatan Allah yang luar biasa luas untuk kita semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat ayat ini. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat untuk kita semuanya. Namun ketika kita kufur dan tidak pandai bersyukur, bukan dikurangi, tapi oleh Allah akan diadab. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adabku begitu pedih untuk orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Selamat menjadikan bulan ini bulan kesyukuran. Selamat berlatih menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Selamat melatih lisan kita untuk selalu berkata Alhamdulillah di setiap keadaan yang kita alami. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga cerita ini membawa hikmah dan pelajaran bagi kehidupan kita. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.